Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana min adam. Alhamdulillahilladzi khalaqana min adam wa sawwara suratana fa ahsana khalqan fa ahsana taswirana kama sya'at iradatuhu subhanahu wa ta'ala azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila yawmi liqa'i rabbina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشبا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله، مدد يا أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخ، مدد إلهي أنا مقصود الله. Yang kita muliakan, yang kita ta'zimi, para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Alhamdulillah, tuan guru kita Dr. Kiai Haji Kashful Anwar Al-Hafiz Kashful Anwar bersama kita, rektor kita. Alhamdulillah, beliau sehat walafiat. Amin. Kita dengar sebelumnya beliau ada juga mungkin kecapean, mungkin ya, banyak tugas berat dan juga perjalanan umrah yang panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau, keberkahan, kelapangan, sehingga terus dapat memberikan manfaat. Demikian juga untuk guru-guru kita yang lainnya, Guru Ahmad Faruk, Guru Wahab, ada juga Guru Fahmi. Karena guru-guru kita ini adalah sebab-sebab keberkahan bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada parameternya. Kalau ulama atau guru-guru dalam satu tempat itu dimuliakan, kemudian juga mereka selalu diutamakan, maka itu akan menjadi sebab bagi kita semua, khususnya di mana kita berada. Karena itu sekali lagi kita doakan mereka selalu dalam lindungan Allah, dalam jagaan Allah, keberkahan dan kelapangan, dan menjadi sebab keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan, dihormati pengurus masjid kita dan pengurus-pengurus masjid sekitar, dari Darun Najah, dari sekitarnya dan sebagainya, dan seluruh yang hadir dalam kesempatan ini, yang datang dari jauh, Zakarnan, Ustaz Syabtahir dari mana nih, dari Skip ya, Broni, dan semua yang hadir tentunya Bapak Ibu. Tidak ada yang mengumpulkan kita pada subuh hari ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Karena itu sebagaimana Allah kumpulkan kita pada subuh hari ini, kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah kumpulkan kita kelak dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Mudah-mudahan kita selalu juga dalam jagaan Allah, lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu dalam kebaikan sampai kita terus dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan ibadah-ibadah kita semakin baik dan diterima dari Allah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengkaji tentang pengertian sifat 20, bahwa sifat 20 yang wajib bagi Allah ini itu adalah sifat zatnya yang kita pahami menurut wajib akal, wajib akli. Karena sifat terkait dengan zat ini langsung untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Allah berikan potensi akal kita untuk mengenalnya, dan kemudian kita
benar-benar beriman dengannya dan apa yang difirmankannya, termasuklah rukun iman yang 6. Maka kita dapat memahami makna dari sifat 20 ini adalah sifat yang merupakan ciri-ciri yang wajib secara akal bagi Tuhan zat yang menciptakan alam ini, bahwa dia mesti memiliki sifat-sifat ini. Karena kalau bukan atau tidak ada memiliki sifat-sifat ini atau ciri-ciri ini sebagai sifat zat, berarti dia bukanlah Tuhan. Karena itu sekurang-kurangnya yang wajib kita ketahui 20 sifat zat, yaitu yang kita kenal ada 20 sifat yang wajib, ada 20 sifat yang mustahil, ada 1 sifat yang jaiz atau yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian 4 yang wajib bagi Nabi. Itu pun sifat yang terkait dengan syakhsiyah, dengan orangnya. Kalau karakternya tidak ada yang dapat menghitung. Begitu banyak kebaikan sifat yang terkait dengan akhlak atau karakter. Adapun sifat untuk kita mengenal Rasul itu ada 4 sifat yang wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat yang langsung terkait dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengenal siapa Nabi. Dia orang yang jujur, dia pasti amanah, dia pasti menyampaikan apa yang Allah telah perintahkan untuk disampaikan. Fatanah, dia pasti orang yang cerdas. Kalau ada satu saja di antara 4 ini tidak ada, berarti dia bukan Rasul, bahkan bukan Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi secara definisi kita tahu beda Nabi dan Rasul. Kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tetapi kalau Rasul memang dia diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada sifat yang kedua. Kita sudah membahas sifat yang pertama, yaitu wujud yang ada. Mustahil Allah tidak ada. Akal pikiran kita mengantarkan untuk mengenal sebagai perangkat dasarnya adanya alam ini, menunjukkan adanya penciptanya, dan dilengkapi dengan kekuatan mendasarkan dengan firman Allah yang kemarin telah kita bacakan. Qidam, kata Al-Habib Utsman bin Yahya rahimahullahu ta'ala, artinya terdahulu, tanpa ada awalnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, la awwala lahu, dia paling terdahulu tetapi tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Maka mustahil didahului oleh Adam. Adam itu ketiadaan. Berbeda Adam pakai alif dengan pakai Adam pakai ain. Nah, kalau Adam artinya adalah ketiadaan. Kalau Adam, ini macam warna kulit kita ini, Adam al-laun, agak ke sawo matang itu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir, dialah Allah yang maha awal yang maha akhir. Al awwalu la awwalalah, wal akhir la intihaalah, dia awal tanpa permulaan, dia akhir tak berujung. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagaimana mungkin orang menyebutkan dia memerlukan tempat, padahal kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, huwal an ala ma alaihi kan qabla wujudil makan. Dia sekarang adalah dia sebelum apa yang diciptakannya ini dan apapun tempat atau alam yang diciptakannya, dia sudah ada. Bagaimana dia memerlukan sesuatu sedangkan dialah yang menciptakan segala sesuatu.
huwal awwalu wal akhiru. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar, i'tiqad yang jazam. Kita i'tiqad ini tidak boleh longgar. Keyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Lalu kita mengenal sifat-sifat Allah. Mesti jazam, mesti kokoh tanpa sedikit pun keraguan. Bagi kita orang mukmin wajib memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang dengan taufiknya, gerak taatnya telah menjadikan kita sebagai muslim, sebagai mukmin dengan ketetapannya. Wal awwalu wal akhiru. Ini dalilnya. Secara akalnya, kalau ada permulaan, berarti ada lagi yang menciptakannya. Mustahil itu Tuhan. Mohon maaf, misalnya ada yang meyakini ada seorang manusia, dialah Tuhan. Padahal dia diketahui dilahirkan oleh manusia. Apalagi kalau nanti dari dia lahir lagi manusia. Manusia dalam manusia. Lalu dikatakan dia adalah Tuhan. Berarti bertentangan dengan hukum akal sekalipun. Tidak dapat diterima. Itu berarti orang yang melakukannya tidak memanfaatkan akal sehatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Masuk kita kepada sifat yang ketiga. Ingat ya, sifat yang ada pada sifat 20 ini berbeda dengan yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Sifat yang menunjukkan akhlak, karakter. Ini sifat bahasa Indonesia saja, dari bahasa Arab sifatun, dari kata wasafa yasifu, deskripsi. Jadi secara akal untuk mengenal Allah mesti ada deskripsi untuk sebagai preliminarinya, sebagai dasar pijaknya. Nah, baru kita tahu, oh ini betullah Tuhan. Dia ada, dia tanpa permulaan, dia kekal abadi. Al-baqa, yang sifat yang ketiga ini. Bahkan sering orang kritik, masa Tuhan cuma punya 20 sifat, kalah dengan manusia. Nah, bukan ini sifat yang bahasa Indonesia, bukan. Ini sifat dalam bahasa Arab, dalam pengertian kita bagaimana mengenal Tuhan kita. Baqa artinya kekal abadi. Maka mustahil Tuhan itu fana. Mungkin dia bisa binasa. Yang binasa ini makhluk yang menciptakan Tuhan alam semesta, dia wajib bersifat al-baqa, kekal abadi. Ada pula misalnya Tuhan tiba-tiba ada bertempur antara Tuhan dengan Tuhan, mati satu Tuhan. Itu Tuhan-Tuhanan jangan namanya. Makanya kita dari kecil diajarkan orang tua kita langsung kalau berdoa jangan ya Tuhan, ya Allah, panggil namanya langsung, Ismudzat namanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 27. Dan tetap kekal abadilah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-Imam Ismail bin Mughirah Al-Bukhari An-Najfi dalam Sahih Al-Bukhari ada menjelaskan tentang wajah di sini, yaitu dikaitkan dengan zatnya atau mulkuhu, kerajaannya. Makanya kalau orang nafsirkannya nafsir tekstual, kekallah wajah Tuhanmu, padahal yang maksud adalah zatnya atau kekuasaannya. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa, ini hikmahnya, bahwa kita mengingat adanya kematian.
Sebab yang kekal hanya Allah. Wa yabqa kullu man, lengkap ayatnya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman. Semua yang ada di alam ini akan binasa, yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengecualian yang lain jenisnya kalau dalam ilmu nahwu, sebab Tuhan bukan makhluk, tetapi pengecualian yang mutlak bahwa Allah lah yang kekal abadi, seluruh makhluknya, seluruh alam yang kemarin telah kita definisikan. Apa itu alam? Ma siwallah, apapun selain Allah. Berarti yang selain Allah seluruhnya adalah alam, adalah makhluk, adalah muhdats, diadakan, atau bahasa kitanya baharu, ya. Sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada, itu makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala dia bersifat qidam dan dia baqa, kekal abadi. Hikmahnya, sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa mengingat mati, yakni bahwa pada saatnya nanti maut pasti akan menjemputnya, karena kita binasa, fana. Alam ini fana. Dulunya elok, sekarang tidak ada elok lagi. Dulunya muda, sekarang sudah tua. Mungkin waktu kita lihat istri kita, mohon maaf nih bagi yang belum ya, waktu dulu kita pandang dia tidur, kesiannya bini aku, dulu kulitnya kencang, sekarang sudah kendur. Cuman dosa kita bilang dia dalam hati saja. Kalau kita bilang gitu dibalas bini kita juga, awak juga dulu gagah sekarang buruk. Artinya yang namanya makhluk itu berubah, ujungnya adalah kematian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalalul ikram, yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan alam semesta. Jadi kalau kita ingat akan kematian, kita segera bertobat. Makanya orang yang kenapa kita ini diperintahkan untuk selalu ingat kematian, agar segera bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang pernah kita kerjakan sebelum ajal kita tiba. Kata guru kita, abangda kita, Syekh Rahimuddin Al-Jahari Al-Bantani, An-Nawawi Al-Bantani, alhamdulillah pernah ke rumah kita dulu, seorang ulama besar di Nusantara juga. Beliau pimpinan daripada keluarga besar keturunan Sunan Gunung Jati ataupun kerukunan ulama Nusantara, dan juga ketua Darul Hasani untuk wilayah Asia. Apa katanya? Dalam menyikapi ingat mati atau takut mati, itu takut mati atau ingat mati ini wajib bagi orang yang sehat, yang sedang sehat walafiat, itu wajib banyak mengingat mati. Tapi orang yang sedang sakit wajib semangat untuk dihidupkan oleh Allah, dipanjangkan umur. Jadi timbul semangat. Yang sehat banyak ingat mati, saat sakit kita semangat, diberikan Allah semangat untuk yakin Allah akan menyehatkan kita. Jangan terbalik katanya, saat sakit baru ingat mati, saat sehat ada diingat mati. Itu yang mana tuh? Gitu nih, waktu sakit kita baru ingat mati atau waktu sehat? Waktu sakit baru. Saya balah dulu pernah ada jerawat, saya bilang ini saya, nampaknya abangnya nak mati dah karena lagi sakit ya. Padahal tidak, waktu sakit kita wajib semangat, tetaplah ingat mati, tapi tak usah takut. Saat itu bahkan kita yakin Allah akan sehatkan kita. Kalau sedang sehat walafiat, dalam riwayat sebagian ulama ada yang menyampaikan malaikat Israel itu 70 kali sehari nyamperin kita, sudah standby dia.
tinggal tunggu perintah. Artinya tinggal kalau perintahnya sudah ada langsung ya. Karena itu kita beriman dengan nama Allah Al-Baqa. Salah satu buahnya adalah kita wajib mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Ini makna tafsir dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi makna ayat ini yang paling kuatnya bukan untuk mempersiapkan macam mana hidup kita besok, macam mana anak-anak kita nanti, tapi yang paling kuat makna yang ditafsirkan oleh para penafsir, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari kematian dan juga menghadapi negeri akhirat. Nah, itu yang kita siapkan. Kadang-kadang kan salah digunakan orang-orang, mohon maaf nih, tidak menyinggung siapapun, orang-orang politik misalnya ya. Jadi kita harus punya, bolehlah, tidak apa-apa juga boleh, cuman bukan itu saja maknanya. Sebagai pimpinan kita harus punya manajemen firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Oke lah. Atau lagi ada ayat misalnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya. Ditafsirkan keliru. Kalau tidak kita dewek yang mengubah nasib kita ini tidak akan berubah. Allah tak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak berusaha untuk mengubah nasib kita. Padahal firman Allah itu maksudnya adalah kalau kita dalam keadaan beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah akan tetap berikan keberkahan yang melimpah daripada langit dan bumi dan segala penjurunya. Tetapi kalau kita mendustakan Allah, kita rubah dengan apa yang tidak diridhai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita, akan membiarkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberkahi. Tapi kalau kita tetap innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah, mengurangi keberkahan yang dia turunkan kepada kaum yang beriman, yang taat kepada Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang nanti akan menyimpang dari jalan Allah, Allah lepaskan keberkahan itu. Nah, itu maksudnya di situ, bukan malah sebaliknya. Nah, itu didukung oleh firman Allah yang lainnya. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat setiap kita membaca Al-Quran, nah kita ikutlah tafsir para ulama kita, supaya kita juga jangan menafsirkan seperti yang kita inginkan sesuai nafsu kita. Man fassara al-Quran bi ra'yih, siapa yang mentafsirkan Al-Quran semata-mata hanya dengan keinginan nafsunya, faqad tabawwa'a maq'adahu minan nar, dia sudah menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Dalam bahasa kita sudah beli kapling neraka. Nah, jadi kita tidak boleh, harus kita tanya kepada ahlinya kalau kita tidak mengerti. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kan seringlah bapak-bapak ibu dengar orang-orang itu nyebut ya, ayo bapak-bapak, firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita tidak berubah, Allah tak akan berubah. Itu melanggar tauhid sudah. Karena Allah juga yang mengatur kita semuanya. Nah, kemudian kita masuk kepada, singkat saja ya, karena dia memang pengenalan dasar. Supaya kita tahu sifat-sifat zat, supaya inilah Tuhan yang sebenar-benarnya. La ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Inilah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Tuhan itu tidak mungkin dua, satu, itulah Tuhan. Dia yang menciptakan seluruhnya. Dan Islamlah agama yang diridhai Allah. Jangan terpengaruh dengan orang liberal. Tidak apa-apa lah, jangan gitu nyalahkan orang. Orang itu nyembah Allah juga. Semua mereka itu nyembah Allah. Orang jahiliyah pun waktu ditanya begitu juga.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunallah. Pasti jawabannya adalah Allah. Kita tanyalah penganut agama manapun, dia bilang kami menyembah Tuhan. Memang, tetapi caranya diajarkan oleh Allah, yaitu mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurnanya. Kita tahu seluruh nabi membawa agama Islam, hanifan muslima, dan disempurnakan oleh nabi kita khatamun nubuwah, penutup seluruh nabi, khatamun nabiyyin, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nih Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Oke. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadithi. Mukhalafatun lil hawadithi. Oke. Yang artinya berlawanan dengan segala sesuatu yang baru. Berlawanan dengan apa yang diciptakannya. Berbeda, maksud berlawanan di sini. Berbeda daripada makhluk. Mustahil bagi Allah sama dengan yang baru yang diciptakan, yang sebelumnya tidak ada lalu diadakan. Mustahil. Firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Asy-Syu'ara ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Lalu ditegaskan wa huwas samiul alim. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka sepatutnya bagi setiap muslim yang memiliki keyakinan yang benar untuk banyak-banyak mengucapkan tasbih dan pujian kepada Allah, supaya memperoleh rahmat Allah. Wajib kita taat, wajib kita tunduk, kerjakan seluruh perintah Allah, jauhi seluruh larangannya, karena dialah Tuhan kita yang dia, agar kita mengenalnya, dia tidak sama dengan makhluk. Apapun yang kita khayalkan tentang Allah tidak sama. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, atau yang sering kita sebut dengan ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah, karena sudah disepakati oleh para ulama kita, mayoritas ulama sedunia dari dulu hingga sekarang mendefinisikan bahwa yang disebut dengan ulama ahli sunnah wal jamaah itu, atau paham ahli sunnah wal jamaah itu sudah didefinisikan, yaitu yang diajarkan atau dikembangkan oleh ulama-ulama yang dipimpin oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Para ulamanya disebut Al-Imam Al-Asy'ariyah, A'immatul Asy'ariyah, dan ulama yang dipimpin oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang para ulamanya dan pahamnya disebut dengan Al-Maturidiyah. Jadi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Selain itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah jika berbeda. Nah, inilah yang kita kaji agar kita mengenalnya. Disebut dengan Asy'ariyah karena pemimpinnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Cuman bukan dia sendiri, seperti juga Imam Syafi'i. Nanti orang ngeritik kita, katanya madhab Imam Syafi'i, tapi kok ngadakan tahlil. Di dalam kitab I'anah Imam Syafi'i bilang tidak ada boleh kumpul di rumah mayit. Karena memang dalam mazhab Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i sendiri, banyak ulama-ulamanya dan yang hebat-hebat. Di antaranya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi yang disebut dengan legitimator mazhab. Sehingga kalaupun berbeda nanti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sendiri dengan Al-Imam An-Nawawi, maka diunggulkan perkataan Imam An-Nawawi karena dia sudah memfilternya. Sementara Imam Asy-Syafi'i peletak dasar dan penggagasnya. Nah, begitu juga Asy'ariyah. Katanya perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri kok berbeda. Betul, karena di dalamnya banyak ulamanya. Di antaranya Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani misalnya. Itu gembongnya atau ulama besarnya yang merumuskan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita masih tahu
Andai ada orang yang bilang tak usah ikut paham Asy'ari, itu sesat, berarti itu bukan. Zaman sekarang ada orang yang menganggap paham Asy'ariyah ini paham sesat karena mereka tidak mengerti. Bagaimana dasar mereka? Dia memahami sendiri Quran dan hadis. Awak baru hidup nyalahkan ulama yang besar-besar yang dulu ya. Ini yang masalah. Allah taala yahfazuna. Semoga Allah senantiasa menjagakan kita. Jadi Allah itu berbeda. Jangan sampai khayal kita dimainkan syaitan. Kata Nabi, kalau khayal kita dimainkan syaitan, cepat-cepat kembali kepada Allah. Buang. Jangan sampai timbul nanti, di mana Allah, siapa nama Allah sebenarnya, macam mana Allah tuh. Ujung-ujungnya syaitan akan bisikkan kita, man khalaqallah, siapa sebenarnya yang menciptakan Allah. Timbul syak. Padahal kita diajarkan berdoa. Di antara doa waktu kita tawaf itu ada Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wasu'il akhlaqi wan nifaqi. Misalnya ya, aku berlindung denganmu ya Allah dari datangnya syak, keraguan. Tidak boleh ragu kita tentang Allah, harus kita tutup kalau ada yang meragukan. Termasuk katanya kan anak-anak bisa bertanya, tidak usah kita arahkan ke lain. Memang anak itu cerdas ya, di mana Tuhan kita nih ya, siapa Tuhan kita di mana, kan namanya anak-anak. Kira-kira pertanyaannya sudah agak menyimpang, tidak usah dijawab, larikan supaya dia mudah memahaminya. Nah, alhamdulillah kita diciptakan Allah. Kau tengoklah alam nih, kau tengoklah manusia, hewan-hewan, Allah lah yang menciptakannya. Jangan dibiarkan anak kita juga dari kecil nanti pemikirannya diganggu, diberikan syak. Makanya kita wajib belajar supaya jazam akidah kita, keyakinan kita. Kalau otak kita dikacau-kacaukan tuh mulai nanti Allah itu ada kursinya, duduknya di atas aras macam raja, macam gini, kakinya sampai ke bumi, timbullah hayalan. Itu siapa yang sampai kepada tahap meyakini Allah macam gitu, namanya mujassimah, meyakini Allah seperti makhluk, punya tubuh, punya kursi, punya tempat, kafir hukumnya. Jadi harus kita lepaskan yang membuat kita syak, kita ragu. Kita beriman dengan Allah bahwa dia tidak ada yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya jangan sampai ada hayalan-hayalan. Kullu ma tatawahhamuhu 'anillahi fahuwa khalifuh. Kaidahnya, apapun yang kita hayalkan tentang Allah, maka tidak akan ada yang sama. Jangankan Allah, surganya saja. Kata Nabi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sedangkan surganya saja, keindahannya itu tak akan pernah terlintas oleh pandangan manusia. Wala udhunun sami'at, tak akan pernah terdengar macam mana yang asli sebenarnya, tak akan tahu kita belum, karena belum masuk surga lagi dah ya. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan terlintas di hati kita bayangan tentang surga yang kita bayangkan sangat indah, itu pun surga jauh lebih indah lagi, tak bisa dibayangkan, apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara yang kita pelajari, walaupun sedikit kita mulai tanamkan dan mantapkan kembali. Ini kita sudah tentunya pernah mempelajari dan mengetahui, tapi ini kita mengokohkannya kembali dan nanti dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan ketauhidan sampai kepada tahap yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang dengannya kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin
ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.